Oke, saya share screen. Sebentar ya. Oke, screen-nya udah nampak belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Oke, sebentar. Oke, baik. Ya, kemarin ini sebenarnya melanjutkan pembahasan yang kemarin. Agak sedikit mirip gitu ya. Kalau kemarin kita berbicara transaksi antara BUT dengan pusat dengan bagaimana BUT itu beraktivitas gitu ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah mengenai associated enterprise. Jadi sebenarnya yang kita bicarakan adalah dua entitas yang berbeda secara legal, secara apa namanya status gitu ya, status subjektifnya mereka masing-masing gitu ya. Berbeda halnya dengan BUT dengan kantor pusat, secara entitas mereka satu ya. Nah, isunya mungkin hampir-hampir mirip gitu ya. Kita bicara mengenai associated enterprise, ada isu BEPS di situ gitu ya. Kemarin kalau kita bicara BUT juga sedikit banyak ada isu BEPS gitu ya, ketika karena memang posisinya adalah beroperasi di dua negara yang berbeda. Jadi ada ada dorongan gitu ya, ada motif untuk bisa meminimalisir beban pajak gitu ya, bisa mengatur yang mau karena kembali lagi gitu ya, kalau bicara BUT assessment gitu ya, pemajakan walaupun bisa dilakukan pengawasan, tapi di awal mereka tetap bisa mengatur gitu ya, dalam tanda kutip bisa jadi sarana untuk penghindaran, bisa menentukan seberapa besar sih laba yang mau dicatat gitu ya, di BUT-nya berapa, di pusat di tempat lain itu berapa gitu ya. Misalnya mereka punya BUT di berbagai negara. Isunya sama, jadi isunya sama-sama BEPS gitu ya. Nah, tapi yang di sini mungkin yang lebih banyak terjadi, yang lebih banyak case-nya adalah terkait dengan perusahaan yang beroperasi dengan cara mendirikan subsidiary gitu ya, membuat mendirikan perusahaan di negara lain gitu ya. Memang tujuannya adalah untuk integrasi gitu ya. Jadi itulah yang namanya perusahaan multinasional. Nah, terkait dengan perusahaan multinasional, mungkin kalian juga sudah sering baca ya, apa sih sebenarnya karakteristik yang membedakan kenapa satu perusahaan menurut kalian nih harus expand ke negara lain, harus bikin perusahaan atau harus bikin subsidiary di negara lain. Kenapa nggak dia ya udah cukup domestik aja? Kira-kira ada tujuan khusus, ada alasan gitu ya, apapun itu gitu ya, secara umum kita bicara secara umum dulu. Kira-kira ada karakteristik khusus atau tujuan khusus dengan dibikinnya perusahaan multinasional? Ada yang mau share pendapatnya? Izin, Bu. Ya, silakan. Siapakah ini? Ya, Bu. Arwah. Arya. Oh, Arya, oke. Saya belum hafal suara kalian. Nggak muncul di sini, di saya nggak kelihatan fotonya, cuma kelihatannya layar aja. Layar slide. Oke, silakan Arya. Mungkin untuk agar lebih mudah jika misalkan ada kerja sama bisnis di negara lain gitu, Bu.
Mm-mm. dan juga menggapai konsumen-konsumen baru gitu mungkin. Penetrasi pasar mungkin maksudnya ya. Ya, ada yang lain yang mau berpendapat terkait dengan apa sih yang apa spesifik yang kira-kira jadi apa keunggulan ya gitu ya, keunggulan suatu perusahaan kenapa dia harus ke negara lain gitu ya, harus jadi perusahaan multinasional, kenapa nggak domestik aja dia. Izin nambahin Bu. Mungkin biar memperoleh pangsa pasar yang baru Bu. Oke, ya, bentar ya. Bentar. Ada yang lain lagi yang mau menambahkan karakteristik spesifiknya sebenarnya apa sih? Mereka tuh banyak gitu ya. Bisa jadi satu perusahaan ya, atau satu, kita bicara perusahaan multinasional biasanya kita sebut dengan grup gitu ya, grup perusahaan. Di dalam satu grup itu anggotanya bisa banyak sekali, mungkin bisa ratusan gitu ya, karena yang terkait itu nggak hanya kepemilikan langsung gitu ya, bisa jadi indirect pun masuk ke situ. Oh, izin menambahkan. Silakan. Mungkin saya duluan Bu. Boleh. Ini siapa? Nur Fitri Bu. Oh iya. Menurut saya mungkin supaya citra dari perusahaan itu makin dikenal lebih luas kan Bu. Jadi kalau misalnya citranya makin dikenal lebih luas, nanti mungkin makin lebih banyak investor yang datang untuk berinvestasi di perusahaan. Terus kan kalau seperti itu nanti nilai sahamnya juga bisa naik. Itu Bu kalau misalnya. Oke. Tadi ada lagi yang lain? Silakan. Izin Bu, ya nggak jauh beda sih, tapi lebih intinya memperluas labanya, memperbanyak Bu. Kalau bisa makin besar kan nanti target profitnya pasti juga lebih besar Bu. Itu aja Bu. Oke, ini siapa terakhir tadi? Jeremia Bu. Siapa? Jeremia Bu, panggilannya Gugu. Nama depan aja, saya nggak tahu nanti melihat di presensi. Jeremia. Oke, ya terima kasih yang sudah menyampaikan komentar ya. Oke, jadi perusahaan multinasional gitu ya, semudahnya adalah mereka yang kemudian bikin punya subsidiary di banyak negara, gitu ya, lebih dari satu negara. Nah, tujuannya sebenarnya apa? Tujuannya adalah mereka sebenarnya mau betul gitu ya, memperluas pasar, ada pertimbangan mengenai apa tadi ya, citra dan segala macam ya tadi ya, kemudian menambah labanya gitu ya, tentu itu motif yang secara ekonomi memang mendasari. Nah, tapi ada karakteristik khusus sebenarnya dari perusahaan multinasional, walaupun tadi kita sama-sama tahu gitu ya, antara induk perusahaan gitu ya dengan subsidiary-nya, mereka adalah entitas yang beda gitu ya, entitas yang terpisah, beda dengan BUT dengan pusatnya, entitas yang terpisah masing-masing. Nah, tapi pada kenyataannya ketika mereka merupakan satu bagian gitu ya, satu bagian dari satu grup atau bagian dari perusahaan multinasional tadi, maka kemudian sebenarnya mereka itu integrated gitu ya. Kita sebenarnya agak susah untuk bilang mereka itu terpisah satu sama lain, nggak ada. Mengasumsikan untuk mereka independen itu merupakan hal yang challenging dalam tanda kutip, karena secara proses, secara kegiatan operasinya itu akan cenderung mereka akan mengatur gitu ya, ketika dalam satu grup mereka akan cenderung mengatur bagaimana caranya mengefisienkan gitu ya, mengefisienkan biaya, mengefisienkan harga gitu ya, harga yang harus dibayar untuk faktor-faktor produksi gitu ya. Misalnya mereka kemudian pilih bikin pabriknya di negara A gitu ya, di mana negara A tadi harga labornya itu murah gitu ya, bahan bakunya murah gitu ya. Tapi kemudian dia nggak pasarkan di situ. Mereka kemudian bikin lagi subsidiary di negara yang berbeda yang khusus untuk fungsi-fungsi distribusi gitu misalnya, pemasaran, karena memang disitulah target pasarnya. Sehingga jadi mereka punya kepentingan di masing-masing negara gitu ya. Itu secara umum. Sehingga memang
bisa dibilang dalam satu perusahaan multinasional, gitu ya, dia beroperasi banyak negara, satu grup perusahaan, sangat besar kemungkinan terjadinya integrasi tadi. Gitu. Jadi transaksi yang terjadi antar masing-masing perusahaan dalam satu grup perusahaan multinasional itu sangat dimungkinkan. Gitu. Itu karakteristik yang mendasar gitu ya. Walaupun mereka terpisah, tapi sebenarnya mereka terintegrasi. Gitu ya. Nah ini yang kemudian jadi tantangan tersendiri, gitu ya, terkait dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Kenapa? Ya, oke, kenapanya kita tahan dulu. Nah, sebelum kita tahu kenapanya, karena tadi ya, jadi dari proses dari kegiatan yang kemudian diintegrasikan tadi, transfer pricing ini menjadi hal yang sebenarnya wajar-wajar saja, sah-sah saja, lumrah saja. Bahkan kalau kita tidak berbicara transaksi yang terjadi dalam satu antar perusahaan dalam satu grup gitu ya, transfer pricing juga merupakan hal yang relevan gitu ya. Intinya apa sih sebenarnya transfer pricing? Ada yang tahu nggak? Transfer pricing itu artinya apa? Ada yang tahu transfer pricing itu apa? Izin Bu berpendapat. Menurut saya transfer pricing kayak dia transaksi dalam satu multinasional itu dia menentukan, misalnya dari A ke B menentukan harganya sendiri daripada menetapkan harga pasar, daripada mengacu sama harga pasar, seperti itu. Oke. Jadi kecenderungan ya, adanya kecenderungan untuk menetapkan harga di luar atau berbeda dengan harga pasar begitu ya. Ini siapa tadi yang menyampaikan? Kirimnya lagi. Oh, oke. Oke, ada yang berpendapat berbeda? Izin Bu. Ya, kalau ada yang mau ini sebut namanya ya. Oh ya, Reza Bu. Reza, oke. Silakan Reza. Mungkin transfer pricing itu kebijakan untuk memastikan harga transfer dari suatu transaksi Bu. Oke, ya. Makasih Reza. Oke, jadi sebenarnya transfer pricing itu bukan kemudian kita hanya batasi gitu ya penerapannya pada transaksi antar pihak-pihak yang berafiliasi atau pihak-pihak yang punya hubungan istimewa. Sebenarnya transfer pricing adalah istilah yang umum gitu ya, umum dipakai gitu ketika memang seperti yang disampaikan Reza tadi. Jadi kebijakan gitu ya, kebijakan perusahaan ketika dia mau menentukan berapa harganya gitu ya, harga apa? Harga transfer. Transfer apa gitu ya, transfer atas apa? Atas barang, atas jasa, atas sumber daya gitu ya, yang dialihkan gitu ya, misalnya ada aset-aset yang dialihkan gitu ya, atau misalnya intangible gitu ya, yang kemudian dialihkan dan sebagainya, digunakan gitu ya oleh pihak lain, oleh pihak lain. Jadi transfer pricing adalah hal yang wajar, hal yang lumrah, tidak mengandung sebenarnya pada dasarnya tidak kemudian dalam tanda kutip selalu negatif. Gitu ya. Intinya kebijakan penentuan harga transfer. Nah, tapi ketika ini terjadi dalam konteks pihak-pihak yang berhubungan istimewa, punya hubungan istimewa, perusahaan-perusahaan dalam grup yang sama, nah itu menjadi isu, gitu ya, itu menjadi isu. Kenapa jadi isu, gitu ya? Nah, kita tahu tadi perusahaan multinasional itu beroperasi atau punya cabang yang bisa jadi berbeda-beda negara dengan berbeda juga ya rezim pemajakannya. Jadi kata kunci di sini adalah jadi isu ketika ada preferential tax regime. Ya, antara satu negara dengan negara lain kita nggak bisa bilang gitu ya, negara kita menyamaratakan gitu ya, sama semua negara rezim pemajakannya homogen antara satu negara dengan negara lain, nggak bisa, karena memang naturally pajak itu kan
sovereignty gitu ya. Jadi setiap negara pasti punya kebijakan masing-masing. Bisa bikin rezim yang menarik gitu ya, menarik dari sisi pajak untuk misalkan macam-macam ya tujuannya untuk menarik investasi masuk dan sebagainya. Nah, dengan adanya preferential tax regime atau rezim pemajakan di satu negara yang mungkin kalau kita bandingkan dengan negara lain, oh ini lebih menguntungkan, lebih kemudian bisa menciptakan beban pajak yang lebih sedikit gitu ya. Nah, ini yang kemudian jadi isu gitu ya. Kenapa jadi isu? Karena ketika kita lihat tadi ya dari karakteristiknya perusahaan multinasional, satu grup, ya transaksi intern, ya transaksi intragrup itu menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan, gitu ya. Karena memang itu tujuannya dibikin perusahaan multinasional, gitu ya. Karena mereka mau mengefisiensikan biaya dan sebagainya. Nah kemudian ketika itu terjadi di sini, di sini, di sini, dan di sini, gitu ya. Sementara ini masing-masing punya rezim pemajakan yang bisa jadi berbeda satu sama lain, dan kemudian ada satu hal penting bahwa keberadaan hubungan istimewa tadi memungkinkan mereka untuk dikendalikan, gitu ya, dikendalikan atau berada dalam kendali yang sama sehingga penentuan harga transfer itu menjadi bisa jadi ada isu untuk tidak wajar, gitu ya, sehingga tidak sesuai dengan pasar, tidak sesuai dengan kelaziman usahanya, ya, maka kemudian menjadi isu. Nah, kenapa bisa jadi BEPS gitu ya? Karena adanya perbedaan, simpelnya yang paling mudah adalah perbedaan tarif, tapi mungkin nanti preferential tax regime itu sebenarnya lebih luas lagi. Bisa jadi karena misalnya satu negara punya menerapkan fasilitas pajak, misalnya tax holiday gitu ya, atau mungkin rezim khusus gitu ya untuk pemajakan tertentu yang misalnya nggak didapat di negara lain. Nah, dengan simpelnya saya pakai contoh misalnya dengan tarif gitu ya, perbedaan tarif itu kemudian bisa menyebabkan laba di satu negara kemudian di shift dengan modus transfer pricing ke negara lain yang kemudian ternyata tarifnya itu lebih kecil ya, atau lebih rendah atau jauh lebih rendah. Kalau mereka mau pakai modus itu biasanya nggak cuma sekedar nyari yang bedanya cuma sedikit, pasti nyari yang bedanya banyak. Maka kemudian suka dibilang bahwa BEPS itu ditargetkannya ke negara-negara tax haven. Karena di sana mungkin bisa kecil, sangat kecil, atau mungkin zero gitu ya pemajakannya. Nah, kita coba lihat ilustrasi di sini. Dalam skema yang normal gitu ya, tidak ada hubungan istimewa gitu ya, ketika si exco ini wajib pajak gitu ya di negara A, residen di negara A, tarif pajaknya di situ 30%. Kemudian dia mau jual nih ke konsumen dia di negara negara C. Namanya Zco, ini pihak yang independen. Ketika dia jual ke independen, harga yang di set adalah transfer pricing-nya adalah sebesar 20 juta. Oke, kemudian sini ada laba-laba. Nah, didapatlah gitu ya, pajaknya adalah sebesar 1,8, itu yang harus dibayar di negara A, di sisi Exco. Oke, nah kemudian ternyata dengan menambahkan gitu ya, dengan menambahkan satu entitas, gitu ya, ini entitas afiliasi, perusahaan afiliasi. Ya, jadi Exco ini jadi perusahaan multinasional, kami punya apa namanya anak perusahaan di negara lain, gitu ya. Ini perusahaan multinasional. Nah, dengan dia bikin YECO, gitu ya, YECO ini dia tempatkan di negara tax haven misalnya, negara dengan tarif pajak rendah. Katakanlah di sini 10% tarifnya, jauh lebih rendah daripada 30%. Nah, apa yang terjadi ketika kemudian dia taruh gitu ya, entitas di situ yang kemudian dia punya hubungan istimewa, dia punya kontrol, katakanlah ini wholly owned subsidiary, jadi dia bisa mengontrol, bisa mengendalikan, termasuk mengendalikan harga. Dia bisa nge-set harga ke sini berapa, karena memang mereka pihak yang berafiliasi. Ya beda dengan kalau misalkan dia jual ke sini, tentu dia nggak mau dong jual dengan harga yang cuma 14 juta gitu ya, sementara harga pasarnya 20 juta, rugi dia gitu ya. Nah, tapi dengan dia jual ke YECO, ini sebenarnya mereka satu gitu ya, satu secara integrasi. Jadi labanya dia itu secara global ya merupakan laba grup gitu ya. Nah, ketika dia set harga jualnya hanya 14 gitu ya, kemudian ini akan jadi HPP bagi YECO ketika dia jual ke pihak independen di Zco, maka di negara A gitu ya, kemudian si Exco ini menjadi
labanya zero gitu ya, labanya 0. Karena tadi awalnya dia punya laba tuh 6 juta, tapi kemudian dia turunkan harganya sebesar 6 juta. Jadi dia maintain sehingga nggak rugi. Ada concern gitu ya. Ada concern ketika satu perusahaan rugi itu pasti jadi alert gitu ya, pasti bisa jadi target gitu ya, target untuk diawasi gitu ya, dibanding perusahaan yang tidak merugi tentunya gitu ya. Apalagi kalau misalkan ruginya sampai bertahun-tahun, ya. Maka kemudian dia coba maintain, diminimalisir tapi tidak sampai rugi. Jadi dia 0 gitu ya. Ini ilustrasi untuk memudahkan kita aja. Dia set labanya 0 gitu ya, karena di sini tarif pajaknya 30%. Nah, kemudian dia pindahkan sebenarnya. Dia shift ya. Di shift laba sebesar 6 juta tadi gitu ya ke negara Y. Jadi dari sini dengan dia kemudian mentransfer terlebih dahulu ke negara Y, maka di YCO ini akan kena pajak atas laba sebesar 500. Ya, laba sebesar 5.500.000. Ya, sehingga pajak yang harus dibayar di negara B adalah cuma 550. Ya. Jadi secara grup, kalau kita bicara perusahaan multinasional, kita sebenarnya nggak bisa mengabaikan gitu ya, nggak kemudian kita lihat satu-satu gitu ya. Kita bisa kemudian melihat karena mereka secara kembali gitu ya terintegrasi sebenarnya. Nah, secara grup mereka hanya membukukan gitu ya beban pajak itu sebesar 550.000. Ya, sementara kalau dengan skema yang pertama, pajak yang harus dibayar di negara A itu 1,8. Ya, tentu di sini ada pengerusan basis pajak. Tadinya di awal dia bisa punya basis pajak sebesar 6 juta, gara-gara modus gitu ya, dia pakai strategi transfer pricing. Transfer pricing ini salah satu strategi gitu yang diterapkan sama perusahaan multinasional. Walaupun sebenarnya tujuannya gitu ya, arahnya kenapa pakai transfer pricing itu macam-macam gitu ya, nggak hanya motif pajak aja. Gitu ya. Bisa dalam rangka memaintain performance masing-masing negara sehingga tetap profitable, sehingga citranya tetap bagus secara global. Itu juga bagian dari kebijakan transfer pricing. Cuman yang akan kita soroti dalam perkuliahan kita adalah terkait dengan isu pajaknya. Nah, kita bandingkan skema pertama dan kedua. Jadi ada pajak yang jauh berbeda ini secara global gitu ya. Beban pajak secara globalnya jauh lebih rendah ya dengan skema yang kedua. Nah, itu bagi wajib pajak. Jadi implikasi untuk wajib pajak adalah minimalisir beban pajak. Nah, apa implikasinya untuk negara, untuk otoritas pajak di satu negara, khususnya negara yang tarif pajaknya lebih tinggi tadi, ya, karena mereka jadi sasaran untuk penggerusan basis pajak yang kemudian di-shift labanya ke negara dengan tarif yang lebih rendah. Dengan skema yang normal harusnya dia bisa majaki sebesar 1,8, tapi dengan TP dia jadi jadi pajaknya menjadi 0. Ya, ini disebut kemudian pengurusan basis pajak. Jadi semoga bisa menggambarkan secara sederhana, ini modus yang paling sederhana untuk transfer pricing ya. Oke, nah nantinya gitu ya, kalau nanti kalian sudah, jadi di pertemuan ini kita hanya membahas mengenai baru perkenalan gitu ya. Mungkin saya nggak tahu karena isu transfer pricing itu sebenarnya tidak melulu cross border, cuman mungkin lebih banyak cross border karena tadi gitu ya, karakteristik multinasional tadi melibatkan banyak negara sehingga punya rezim pemajakan yang berbeda-beda. Kalau domestik sebenarnya ada isu juga gitu ya, karena secara transfer misalnya hubungan istimewa dengan sama-sama WPDN. WPDN satu dengan yang lain mereka bisa jadi punya tarif pajak efektif yang berbeda, gitu. Misalnya dengan adanya penghasilan yang dikenakan PPh final, kemudian secara tarif itu mungkin bisa lebih menguntungkan daripada yang tarif pasal 17 misalnya seperti itu, ya, atau yang dapat insentif, gitu ya. Itu yang kemudian bisa jadi area, gitu ya, bisa jadi concern untuk transfer pricing. Jadi secara domestik pun bisa terjadi, tapi saya nggak tahu di PPh apakah sudah membahas sampai ke sana atau tidak gitu ya. Tapi yang kita soroti dalam hal ini adalah yang cross border. Ya. Nah, nanti ada beberapa area lain sebenarnya. Kalau tadi kita pakai contoh itu terkait dengan penjualan gitu ya. Tadi contohnya misalnya penjualan atau pembelian barang atau jasa gitu ya. Nah, tapi sebenarnya dalam konteks perusahaan multinasional ada banyak sekali transaksi gitu ya yang kemudian kita
biasanya gitu ya, biasanya ditemukan modus transfer pricing. Jadi ini mungkin hanya sebagian saja, bisa jadi ada di luar ini juga. Tapi yang sering ditemukan modus transfer pricing adalah terkait dengan transaksi yang kalian lihat di sini. Yang kedua adalah terkait dengan jasa intragroup. Maksudnya apa jasa intragroup? Jadi jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan satu ke perusahaan lain yang dimana mereka tuh masih berada dalam satu grup yang sama, gitu ya. Nah, kenapa jadi isu? Pertama karena mereka ada hubungan istimewa tadi. Kemudian yang kedua bisa jadi sebenarnya gitu ya dalam konteks jasa intragroup bisa jadi jasa tadi gitu ya yang diberikan, yang dinikmati gitu ya. Bisa jadi ini dinikmati ini juga tanda kutip gitu ya, masih jadi pertanyaan. Jasa atau biaya atau beban gitu ya jasa yang dibayarkan, imbalan jasa yang dibayarkan ke perusahaan lain yang dalam satu grup yang sama bisa jadi sebenarnya beban jasa tadi, beban biaya jasa tadi bisa jadi atas sesuatu yang sebenarnya secara eksistensi tidak ada atau secara manfaat itu tidak memberikan nilai tambah gitu ya untuk pihak yang membebankan. Ya, jadi idealnya secara prinsip ekonomi gitu ya setiap pengeluaran itu harus ada nilai tambahnya gitu ya. Ngapain perusahaan ngeluarin biaya tapi nggak ada impact ke laba, nggak ada impact ke penghasilan gitu ya. Itu tentunya jadi tanda tanya gitu ya. Apalagi kalau misalkan biaya yang dikeluarkan itu jumlahnya substansial gitu ya, jumlahnya signifikan besar. Nah, itu yang jadi concern di jasa intragroup. Ya, karena beberapa jasa-jasa gitu ya, misalnya jasa manajemen, jasa teknis gitu ya, yang diberikan pada dasarnya bisa jadi sebenarnya secara eksistensi itu mereka nggak ada gitu ya. Tidak adanya kenapa? Karena misalnya nggak bisa dibuktikan bahwa jasa tadi benar-benar diberikan gitu ya. Atau yang kedua adalah terkait dengan kewajarannya juga nanti terkait dengan kewajaran. Misalkan pun bisa dibuktikan bahwa jasa tadi memang ada manfaatnya kelihatan, ada impact-nya bagi perusahaan, ya. Tapi kemudian jumlahnya menjadi tidak wajar itu jadi isu juga, gitu ya. Jadi kalau jasa lebih ke eksistensi, ke manfaatnya, gitu ya, manfaat dari jasa tadi. Contohnya apa sih jasa tadi, gitu ya, manajemen. Karena dalam satu perusahaan multinasional gitu ya dalam satu grup perusahaan bisa jadi ada aktivitas-aktivitas yang memang merupakan satu kelaziman yang dilakukan misalnya oleh induk, oleh headquarternya, misalnya penyusunan laporan keuangan, kemudian ketika dia kemudian memberikan si kantor pusat tadi atau induk perusahaan headquarternya itu memberikan misalnya semacam supervisi gitu ya, supervisi kan memang adanya standar tertentu gitu ya yang memang itu secara kelaziman memang dilakukan. Nah itu menjadi suatu pertanyaan ketika atas apa yang dilakukan tadi kemudian dibiayakan gitu ya oleh si perusahaan atau subsidiarinya gitu ya. Nah itu harus dipastikan bahwa memang jasa tadi memang jasa yang secara eksistensi itu ada. Gitu ya. Atau kemudian terkait dengan harta tidak berwujud, ke jasa yang laporan keuangan tadi ya. Apakah sebenarnya jasa tadi mampu dilakukan secara in-house gitu ya. Si perusahaan tadi secara mandiri tanpa bantuan pusat pun dia akan bikin tuh laporan keuangan gitu ya. Sehingga nggak tepat kalau kemudian dibebani biaya juga gitu ya. Duplikasi itu jadi isu juga. Jadi di pusat di induknya dibebankan, di subsidiary juga dibebankan ada biaya seperti itu. Jadi sesuatu yang tidak wajar, tidak lazim ditemukan gitu ya kalau itu tidak terjadi antara perusahaan yang punya hubungan istimewa. Nanti juga akan isunya adalah kalau ibaratnya perusahaan yang independen emang mau keluarin biaya sebegitu besarnya untuk mendapatkan jasa yang seperti itu gitu ya. Misalnya impact-nya nggak terlalu signifikan. Nah, itu jadi pertanyaan juga. Begitu pula dengan harta tak berwujud. Contohnya misalnya penggunaan merek gitu ya, paten gitu ya, menimbulkan royalti, pembayaran royalti atau jasa-jasa teknis itu juga ada yang terkait gitu ya. Jadi satu satu bundle gitu ya dengan misalnya lisensi merek dan sebagainya. Nah, apakah benar ketika membiayakan gitu ya, membebankan royalti tadi intangible, pemakaian intangible atau penggunaan suatu harta tak berwujud itu memang secara
eksistensi memang benar-benar digunakan gitu ya, atau jangan-jangan hanya pembebanan hanya dibebankan saja untuk menggelembungkan biaya. Gitu. Jadi secara eksistensi harus dilihat, manfaatnya juga harus dilihat bahwa dengan menggunakan intangible misalnya akan menaikkan tingkat produksi, gitu ya, laba perusahaan akan meningkat. Nah itu yang harus dibuktikan. Gitu ya. Juga terkait dengan pembayaran bunga. Pembayaran bunga ini bunga itu kan timbul dari adanya pinjaman gitu ya, pinjaman atau loan yang diberikan induk ke anak dan sebaliknya, itu menjadi hal yang sangat mungkin untuk terjadi apalagi dalam satu perusahaan multinasional gitu ya, grup perusahaan multinasional. Nah ini juga akan menjadi isu. Kenapa? Karena bisa jadi gitu ya, bisa jadi sebenarnya nature-nya atau substansi dari loan tadi gitu ya, dari pinjaman tadi sebenarnya bukan loan gitu ya, tapi setoran modal ya. Kenapa kemudian dibukukan menjadi loan? Karena loan itu ada konsekuensi berupa pembayaran bunga yang secara pajak itu deductible, ya, deductible expense, sehingga mengurangi laba di satu negara. Sedangkan kalau kita mencatat itu sebagai setoran modal, return-nya berupa dividen itu non deductible. Jadi ada isu di situ memang. Maka kemudian kalau kalian pernah dengar ada ketentuan atau ada modus yang namanya tin cap, ya, tin capitalization. Jadi prosentase atau rasio utang dibandingkan modal itu besar gitu ya. Jadi semakin utangnya jauh lebih besar daripada modalnya gitu, sehingga ada ketentuan untuk membatasi itu, maksimal berapa sih rasio utang dibanding modal yang diterima atau dianggap ada kutip wajar gitu ya. Nah itu nanti juga akan ada impact-nya ke bunga gitu ya. Nah dari pembayaran bunga ini juga akan bisa dilihat apakah bunga tadi yang dibebankan adalah bunga yang wajar. Kira-kira kalau dia misalnya pinjam ke bank, pinjam ke perusahaan lain yang independen gitu ya, yang paling sering mungkin kita bandingkan dengan bank gitu ya, karena bank pasti kemungkinan besar adalah posisinya independen. Apakah kemudian ketika kita pinjam ke bank akan ngecas gitu ya, akan ngecas interest sebanyak itu. Dengan interest yang terlalu besar, apakah kemudian pinjaman dari bank tadi akan laku? Ya, mau nggak sih perusahaan yang independen itu bayar biaya sebesar itu? Ya itu akan jadi area-area di mana kemudian ada muncul gitu ya modus transfer pricing. Nah, mungkin itu hanya beberapa contoh gitu ya, hanya beberapa contoh. Mungkin di luar itu masih akan banyak lagi. Nah, tapi yang jadi yang jadi concern gitu ya dengan adanya isu transfer pricing tadi adalah bagaimana kemudian satu negara itu menindaklanjuti, mengantisipasi itu. Nah, di ketentuan hukum domestik maupun di P3B gitu ya, kewenangan untuk bisa menyesuaikan harga tadi gitu ya, harga atau laba gitu ya, itu diatur ya di pasal mana, di pasal Associated Enterprise yang ada di P3B. Jadi pasal Associated Enterprise itu memberikan legitimasi, memberikan dasar bagi satu negara untuk bisa mengoreksi gitu ya laba perusahaan gitu ya yang terbentuk dari transaksi afiliasi gitu ya. Tapi ada syaratnya gitu ya, tidak serta-merta kemudian setiap transaksi afiliasi kemudian akan dikoreksi, enggak gitu ya. Tapi ada syaratnya, ketika laba yang terbentuk gitu ya dari transaksi afiliasi tadi atau harga yang terbentuk di situ ternyata berbeda ya dengan kewajarannya, kelaziman usahanya. Berbeda dengan harga wajarnya, harga yang mana atau laba yang mana terjadi antara transaksi pihak-pihak yang independen ya dengan kondisi yang sama gitu dengan transaksi yang afiliasi tadi ya, itu jadi legitimasi untuk satu negara. Nah kebetulan di undang-undang kita, di hukum domestik kita juga mengatur di pasal 18 ayat 3 Direktur Jenderal Pajak itu bisa punya kewenangan untuk menentukan kembali besarnya penghasilan, pengurangan gitu ya. Penghasilan ini terkait dengan omset tadi misalnya gitu ya. Labanya berapa sih sebenarnya gitu ya, yang wajarnya berapa. Kemudian pengurangan terkait dengan beban-beban tadi yang kemungkinan ada isu eksistensi, isu ada manfaatnya nggak sih sebenarnya dan kewajarannya juga. Nah itu
DJP, Direktur Jenderal Pajak, Ditjen Pajak punya kewenangan untuk menetapkan kembali besarnya pengurangan tadi, ya, dan juga menentukan utang sebagai modal. Ini yang tadi sempat saya singgung terkait dengan TINCAP. Ya, jadi utang yang misalnya ternyata pas dilihat, gitu ya, kita punya ketentuan TINCAP rule. TINCAP rule-nya sebesar 4:1. Jadi utang banding modal itu maksimal 4:1. Kalau utang banding modal ternyata 5:1, nanti besarnya utang yang melebihi perbandingan tadi itu akan direklas, gitu ya, dikoreksi, dianggap sebagai modal. Implikasinya apa? Ya, biaya borrowing cost-nya, gitu ya, biaya bunganya, beban bunganya menjadi non deductible, gitu, akan tidak bisa dikurangkan. Ya, itu implikasinya. Nah, pasal associated enterprise ini juga bisa jadi dasar untuk satu negara punya ketentuan TINCAP rule juga, gitu ya, TIN capitalization rule. Ini nanti saya sampaikan juga ya, nanti mungkin flyer-nya belum saya share, nanti saya share deh ke PIC, ke Selina ya. Besok hari Jumat mau ada webinar ya, webinarnya kebetulan pas banget gitu ya, materinya terkait transfer pricing dan TINCAP rule. Dan capitalization, nanti ada studi kasus dan sebagainya. Silahkan join kalau lagi nggak ada kuliah ya, jam 1:30. Silahkan dimanfaatkan, bisa untuk memperdalam ya. Oke, nah di sini kita punya kewenangan ya, sesuai dengan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH. Ya, nah tapi ada yang perlu diingat adalah kewenangan tadi, gitu ya, baik sesuai dengan Undang-Undang PPH maupun dengan pasal associated enterprise itu baru bisa dieksekusi, ya, khususnya di sini ya, saya fokus di 18 ayat 3. Baru bisa dieksekusi kalau misalkan memenuhi kriterianya. Kriteria yang pertama adalah adanya hubungan istimewa tadi, ya. Jadi transaksinya terjadi di antara pihak-pihak yang punya hubungan istimewa. Itu harus, ya. Kemudian yang kedua itu pintu masuk yang pertama. Pintu masuk yang kedua adalah ketika transaksi tadi terjadi antara pihak yang punya hubungan istimewa, ternyata harga atau labanya itu ternyata tidak wajar dan tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Baru kemudian kita bisa eksekusi kewenangan tadi. Kalau ternyata transaksi tadi terjadi antara pihak yang punya hubungan istimewa, tapi ternyata harganya atau labanya adalah masih dalam rentang wajar, ya, atau masih wajar atau dalam rentang kewajaran, maka kita nggak bisa koreksi, kita nggak bisa pakai kewenangan tadi, kita harus terima, ya, selaku otoritas pajak. Oke. Nah, kita akan bahas satu-satu. Kita ke definisinya dulu. Yang pertama terkait dengan hubungan istimewa tadi, gitu ya kan. Pintu masuk yang pertama adalah hubungan istimewa. Cuman kalau di pasal associated enterprise di situ tidak pakai istilah hubungan istimewa, tapi yang didefinisikan adalah pihak-pihak berelasi itu yang seperti apa sih, gitu ya. Nah, di situ disebutkan satu pihak itu terkait dengan pihak lain itu kalau misalnya mereka ada partisipasi baik langsung maupun tidak langsung dari sisi manajemen, kontrol atau kapital, atau mereka jadi ada beberapa perusahaan misalnya dikontrol oleh pihak yang sama, di-manage oleh pihak yang sama, baik itu langsung ataupun tidak langsung. Nah, tapi sayangnya di P3B itu tidak ada penjelasan lebih lanjut. Yang dimaksud dengan participates in management itu seperti apa, batasan kontrol itu seperti apa, gitu ya. Partisipasi dalam capital itu seperti apa batasannya. Misalnya penyertaannya berapa banyak sih? Ini nggak dijelaskan di P3B. So, kita kembali ke pasal berapa? Kalau nggak dijelaskan, kita refer ke ketentuan di pasal 18. Pasal berapa? 18 ayat 4. Ya, pasal 18 ayat 4. Nah, legitimasinya di P3B itu muncul di pasal 3 P3B. General definition, di situ ada ketentuan kalau ada istilah yang tidak didefinisikan, kita bisa rujuk ke ketentuan hukum domestik, gitu ya. Khususnya hukum pajak domestik yang akan lebih ditemukan dalam hal ini. Itu ketentuan di pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPH. Nah, di situ disebutkannya bagaimana hubungan istimewa itu. Yang pertama adalah terkait dengan kriteria penyertaan modal. Yang kedua terkait dengan penguasaan. Yang ketiga hubungan keluarga. Ya. Nah, di sini baru diperjelas. Oh, penyertaan modal ini yang dimaksud penyertaan modal batasannya adalah kepemilikan. Penyertaan paling
rendah 25% ya di wajib pajak yang lain. Atau hubungan antara dua wajib pajak dengan penyertaan 25%. Ini langsung ke contoh aja biar lebih kebayang ya. Ini penyertaan langsung, gitu ya. Ini Y mestinya. Penyertaan langsung dari PT X ke PT Y sebesar 25%. Sehingga antara X dan Y ini punya hubungan istimewa. Yang kedua adalah ketika ini A punya saham 50%, kemudian dia punya saham 50% lagi di C. Maka secara indirectly, ya secara indirect, A ini akan punya penyertaan sebesar 25% di C. Jadi sehingga antara A, B, C ini semuanya pihak-pihak yang punya hubungan istimewa. Ya, kalau mereka bertransaksi, maka itu kita jadi harus aware, gitu ya. Yang ketiga adalah PTA, ini dengan skema ini kita tambahkan satu tangan lagi nih, ada tangan lagi di sini, nambah PTD, dia PTA ini punya kepemilikan 25% di PTD, ya. Maka otomatis A dan D ini udah pasti punya hubungan istimewa dari penyertaan modal. Nah, karena A ini juga punya hubungan istimewa dengan B, dengan C, maka B, C, D, tentu saja dengan A ini adalah pihak-pihak berelasi, ya, pihak dalam hubungan istimewa. Dan mereka punya hubungan istimewa satu sama lain. Oke, itu terkait dengan penyertaan modal. Yang kedua terkait dengan penguasaan. Nah, penguasaan itu baru dijelaskan di penjelasan gitu ya, di penjelasan pasal 18 ayat 4-nya. Yang dimaksud dengan penguasaan di situ adalah penguasaan melalui manajemen ataupun teknologi. Oke, ini contohkan di sini misalnya untuk A dan D ini clear pakai penyertaan modal gitu ya, untuk kita bisa menyimpulkan ini ada hubungan istimewa. Begitu pula dengan A dengan C. Nah, lalu gimana dengan A dengan B? Nah, ternyata direksi PT A dan direksi PT B ini adalah pihak yang sama, sama-sama tuan N. Maka meskipun penyertaan modalnya kecil gitu ya, di bawah 25%, tapi mereka dikuasai secara manajemen oleh pihak yang sama, sehingga A dan B ini punya hubungan istimewa, sehingga semuanya ini adalah pihak berelasi. Jadi ketika terjadi transaksi mereka, maka transaksi afiliasi. Yang terakhir adalah terkait dengan hubungan keluarga. Ya, intinya ada hubungan saudara semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping itu ya 1 derajat. Ya, ini kalian pasti sudah paham untuk ini. Nah, jadi yang pertama adalah kita pastikan bahwa transaksi tadi adalah terjadi pada pihak-pihak yang punya hubungan istimewa atau associated enterprise. Nah, yang kedua untuk bisa mengeksekusi kewenangan tadi, transaksi tadi harus terjadi ya pada harga yang atau laba yang tidak wajar, gitu ya. Sehingga di sini kita lihat bahwa kita mengadopsi gitu ya, mengadopsi prinsip kewajaran atau kelaziman usaha atau ALP, Arm Length Principle. Ya, maksudnya apa prinsip kewajaran dan kelaziman usaha? Intinya adalah ketika kita punya transaksi antara pihak afiliasi, gitu ya. Nah, kita akan lihat berapa sih harga dan atau labanya dari transaksi afiliasi tadi. Kita akan bandingkan dengan transaksi yang independen, antar pihak yang independen. Ya. Apakah kemudian dengan kondisi yang sama, jadi kita akan lihat nanti kondisi di transaksi afiliasi ini seperti apa, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kesebandingan itu apa nanti kita bahas faktor kesebandingan. Kita harus identifikasi ketika kemudian transaksi independen itu terjadi pada kondisi yang sama atau sebanding, gitu ya. Dan kemudian harga atau laba yang terjadi pada transaksi afiliasi itu ternyata berbeda atau berada dalam rentang yang di luar gitu, rentang kewajaran, maka kemudian itu dikatakan tidak wajar atau tidak lazim. Gitu ya. Jadi kalau dikatakan wajar atau lazim, gitu ya, maka harga atau laba yang terbentuk dari transaksi afiliasi itu harus merupakan laba atau harga yang sama atau pada rentang yang sama dengan yang ada atau yang terjadi di transaksi independen dengan kondisi yang sama. Gitu ya. Nah, di sini mungkin kalian
menemukan dua kondisi. Bisa harga atau laba yang sama, atau dalam rentang harga atau laba yang sama. Jadi bisa jadi dia dibandingkan dengan satu, atau bisa jadi dengan pembanding lebih dari satu. Ketika kita punya pembanding yang independen tadi ya, pembandingnya lebih dari satu, maka kita akan punya range di situ. Gitu ya. Range rentang wajarnya berapa sih? Gitu ya. Itu yang bisa dipakai. Oke. Nah, prinsip ALP tadi itu akan dipakai baik oleh WP maupun oleh DJP sebenarnya. Jadi DJP tentu kita tahu concernnya untuk DJP adalah terkait dengan eksekusi kewenangan tadi. Bisa nggak sih dikoreksi gitu ya harga transaksi afiliasi yang disatukan oleh wajib pajak. Dari sisi wajib pajak dia ada kebutuhan, memang dia diwajibkan untuk menerapkan gitu ya prinsip kewajaran atau kelaziman usaha dalam transaksi afiliasi. Ketika tidak menerapkan itu, maka harga atau laba yang dia tetapkan itu bisa jadi akan dikoreksi karena misalnya berbeda dengan kewajarannya. Sehingga dua pihak tadi punya kepentingan, baik WP maupun otoritas pajak untuk bisa menerapkan ALP. Ya, saya akan singkat ALP saja, Arm's Length Principle. Nah, sehingga di sini kita lihat ada tahapan yang harus diterapkan. Ya, tahapan yang harus diterapkan dalam terkait dengan prinsip ALP ini tadi. Yang pertama adalah menganalisis kesebandingan, melakukan analisis kesebandingan. Apa maksud analisis kesebandingan? Analisis kesebandingan adalah menentukan. Yang pertama kita identifikasi dulu. Tadi kita punya misalnya transaksi antara A dengan B. Ini pihak afiliasi. Kita udah pasti ini ada hubungan istimewa. Lalu kita lihat. Kita melakukan analisis kesebandingan, pertama kali kita harus mengidentifikasi dulu kondisi yang terjadi, faktor-faktor yang mempengaruhi kesebandingan, ya, di transaksi antara A dan B itu kita harus lihat dulu. Ya, baru kemudian kita setelah kita identifikasi, kita cari transaksi yang independen, gitu ya, dengan kondisi yang sama atau sebanding, yang comparable, gitu ya, dengan kondisi yang comparable yang ada di transaksi afiliasi tadi. Kondisi yang comparable ini terkait misalnya bisa terkait dengan barangnya, gitu ya, comparable dari sisi barangnya, comparable dari sisi fungsi-fungsi yang dilakukan masing-masing pihak, gitu ya, keadaan ekonomi yang melatar belakangi gitu ya transaksi tadi, misalnya letak geografis dan sebagainya, strategi usaha. Makin banyak faktor kesebandingan yang kemudian kita bisa gali gitu ya, kemudian kita cari gitu ya, kita cari transaksi independen dengan kesebandingan dengan apa namanya faktor-faktor yang kita bisa temukan gitu ya, faktor yang udah kita identifikasi tadi kita bisa temukan di transaksi independen, maka itulah kondisi yang dikatakan sebanding, sehingga labanya atau harganya bisa kemudian kita bandingkan dengan transaksi independen yang tadi. Ya. Nah, apa maksud dari sebanding? Jadi dari sini kita bisa simpulkan sebenarnya sebanding itu adalah tidak ada perbedaan yang material, gitu ya, antara transaksi afiliasi dengan transaksi independen yang dapat mempengaruhi laba. Gitu ya. Apa yang bisa mempengaruhi laba? Tadi faktor-faktor kesebandingan tadi akan bisa mempengaruhi laba. Misalnya barangnya beda, tentu harganya bisa jadi akan berbeda. Kemudian A ini perusahaan manufaktur, kemudian B ini sini misalnya ada C ini independen, jual ke D. C ini misalnya perusahaan reseller, tentu laba yang akan mereka set gitu ya, margin yang akan mereka tetapkan tentu akan berbeda. Ya. Kemudian misalnya dia menanggung risiko seberapa banyak si A ini gitu ya, dibandingkan dengan C. Makin banyak risiko yang ditanggung, labanya harusnya makin besar. Nah, ketika itu semakin banyak perbedaannya, tentu kita akan kesulitan atau akan susah mengatakan bahwa itu sebenarnya sebanding. Jadi semakin banyak perbedaannya, kita harus semakin banyak untuk menyesuaikan gitu ya. Nah, dikatakan sebanding apabila kondisinya sama gitu ya. Atau misalnya terdapat perbedaan, katakanlah di sini misalnya. Di sini misalnya ada perbedaan. Misalnya di sini jual barang X gitu ya, barang X.
di sini jual barang Y. Nah, tapi barang X dan Y ini misalnya fungsinya mirip-mirip gitu ya, tapi ada satu fungsi yang berbeda nih. Y ini punya satu tambahan fungsi yang nggak dipunyai A, walaupun jenisnya sama-sama mesin printer misalnya. Dia bisa scan, yang ini nggak bisa scan. Nah, apakah kemudian dua kondisi tadi akan sebanding? Depends, gitu ya, depends on. Tergantung dari apa? Tergantung dari apakah ketika ada perbedaan, gitu ya. Kayaknya tadi ada perbedaan satu fungsi tadi. Kita bisa adjust nggak sih? Kita bisa mengidentifikasi, kita bisa mengkuantifikasi perbedaan tadi atau tidak, sehingga kita bisa menyesuaikan harga yang di sini, misalnya di sini 1.000, ya di sini 800, ya di sini lebih tinggi memang, tapi ternyata karena barangnya memang ada satu fungsi yang berbeda. Ketika kita bisa mengidentifikasi bahwa perbedaan ini kalau dikuantifikasi ini sebesar 200 nih, gitu ya. Sehingga kondisi ini tadi akan kita bisa bilang sebanding, comparable. Kita bisa pakai ini sebagai pembanding karena kita bisa menyesuaikan perbedaan fungsi tadi secara kuantitas gitu ya, secara nominal kita bisa sesuaikan, sehingga kita tetapkan di sini harga wajarnya berarti untuk kalau fungsinya cuman tanpa fungsi yang ini berarti 800. So di sini menjadi angka yang wajar gitu ya, harga yang wajar ketika A ini jual ke afiliasinya juga sebesar 800. Nah, tapi ketika ada perbedaan, tapi kemudian kita tidak bisa mengidentifikasi dampak dari perbedaan itu ke harga, ya, atau misalnya kita tidak bisa mengkuantifikasi perbedaan tadi, tidak bisa mengidentifikasi kira-kira ini ngaruhnya berapa besar sih, berapa rupiah gitu ya. Ini kita nggak bisa bilang ini transaksi yang sebanding. Kita harus cari lagi pembanding yang berbeda. Ya. Nah, tujuan akhir sebenarnya dari analisis kesebandingan nantinya adalah kemudian kita bisa menentukan pembandingnya yang mana sih, gitu ya. Nah, terkait dengan sebentar, ini kita sampai jam berapa ya? 11.10, Bu. 11.10. Oke. Ya. Oke. Ya, nah di sini kita punya faktor-faktor apa sih yang menentukan tingkat kesebandingan. Ini yang kalian identifikasi di tahap analisis kesebandingan. Jadi di tahap analisis kesebandingan itu kalian mengidentifikasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi kesebandingan transaksi afiliasi dengan transaksi independen itu apa aja sih. Yang pertama adalah karakteristik barang atau jasa. Tadi saya sempat singgung gitu ya. Dengan karakteristik yang berbeda bisa jadi akan mempengaruhi ke harga. Itu yang kita identifikasi. Kemudian fungsi masing-masing pihak. Kayak contohnya tadi misalnya satunya produksi, distribusi, kemudian pemasaran gitu ya. Satunya cuma produksi aja. Gitu ya. Dengan tambahan fungsi yang berbeda tentu laba yang akan dia targetkan gitu ya. Tentu akan berbeda juga. Ya. Di analisis fungsi di sini akan melihat dari fungsinya apa, kemudian aset yang dilibatkan dalam proses dalam kegiatan usaha itu apa saja, gitu ya. Kemudian yang terakhir risiko yang ditanggungnya itu apa aja, gitu ya, dari masing-masing pihak. Ketika keduanya itu menanggung risiko yang sama, fungsinya yang dijalankan itu fungsi yang sama, maka itu bisa dikatakan sebanding, gitu ya, dari sisi fungsi, aset dan risiko. Nah, lalu ketentuan di kontrak, ketentuan dan kontrak ini adalah bisa dipakai juga untuk kita mengidentifikasi misalnya risiko. Biasanya di kontrak itu ada pembagian risiko. Ini jual ke afiliasi A, jual ke B, afiliasi. Kontrak antara A dengan B itu state-nya seperti apa, menyebutkannya seperti apa, siapa pihak yang menanggung risiko. Misalnya barang rusak di jalan, yang nanggung yang akan ganti A atau B gitu ya. A akan ganti atau enggak gitu ya. Ketika A mengganti gitu ya, menjamin barang itu sampai di sini dengan utuh gitu ya. Kalau enggak utuh berarti akan diganti misalnya. Risiko tadi harus diremunerasi. Ya, ada nilai tambah yang harusnya diterima oleh perusahaan dengan dia menjalankan atau menanggung risiko tadi. Nah, itu mungkin ditemukan di kontrak, gitu. Tapi yang lebih penting adalah bukan mengidentifikasi secara legalnya, tapi secara, kalau kita bicara pajak, substance over form, gitu ya. Secara substansinya, secara realisasinya, apakah benar memang A ini menanggung. Ya, nanti harus dilihat dari
real conduct-nya gitu ya, apakah memang dia kemudian menanggung dari bukti-bukti yang ada, apakah kemudian dia menanggung. Tidak hanya sekedar terbatas pada apa yang ada di kontrak. Kemudian dari keadaan ekonominya juga, kita juga harus identifikasi nih keadaan ekonomi yang terjadi di transaksi antara A dengan B. Misalnya keadaan ekonomi faktornya banyak, silakan lihat di PER 32. Di PER 32 2011 ini mengubah PER 43 2010. Oke. Nah, di sini nanti akan dilihat keadaan ekonomi yang ada di sini seperti apa sih, misalnya letak geografis. Apa kemudian letak geografis, misalnya di A ini tempatnya sukar dijangkau gitu ya, jadi ketika dia mau jualan ke konsumennya dia harus menempuh medan yang susah sehingga butuh biaya pengangkutan yang lebih, atau misalnya ada isu lain gitu ya terkait dengan masalah geografisnya. Ya, misalnya pengiriman jadi nggak bisa setiap saat. Tentu itu akan mempengaruhi harga juga. Kemudian di pembandingnya, misalnya kita cari transaksi independen, ternyata dia terjadi di negara dengan lokasi geografis yang berbeda, gitu ya, atau pada lokasi yang nggak sama, gitu ya, dengan apa yang terjadi di A tadi. Maka kita nggak bisa nih serta merta, gitu ya, langsung ambil ini jadi pembanding. Oke. Jadi intinya makin banyak kita bisa mengidentifikasi faktor-faktor kesebandingan, itu akan makin akurat ya pembanding yang nantinya akan kita pilih. Again, transfer pricing itu seni gitu ya, walaupun seni tapi ada guidance ya gitu ya. Cuman kembali lagi bahwa judgment tentu akan menempati peran yang cukup krusial di sini gitu ya. Bisa jadi menurut wajib pajak mereka pilih gitu ya pembanding yang menurut mereka sudah sesuai. Ketika mereka menerapkan analisis kesebandingan, mereka bilang misalnya sudah sesuai gitu ya, mereka memilih pembanding sesuai dengan hasil analisis kesebandingan mereka. Tapi ternyata nggak disepakati gitu ya, DJP otoritas pajak tidak menganggap itu pembanding yang tepat. Mereka cherry picking, milih-milih pembanding yang gimana caranya match gitu ya, sebanding cari yang harga wajarnya segitu. Jadi itu yang kemudian awal mula gitu ya, potensi timbul sengketa itu dari sisi subjektivitasnya juga yang menyertai dari penerapan ALP ini tadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah terkait dengan strategi usaha. Strategi usaha ini akan mempengaruhi harga juga. Kenapa? Misalnya A ini tadi sempat disinggung, perusahaan multinasional biasanya mereka akan penetrasi gitu ya. Mereka penetrasi pasar baru, masuk ke pasar baru, tentu mereka nggak akan berani untuk set harga yang begitu mahal, kecuali memang mereka sudah settle gitu ya, sudah punya posisi tawar yang memadai gitu ya di satu negara. Maka mereka dalam tahap penetrasi pasar mungkin mereka akan set harganya lebih rendah, misalnya 1.000. Di sini yang independen, transaksi independennya ternyata dia sudah punya pasar gitu, dia udah bukan lagi pada tahap penetrasi pasar tapi udah lebih mature gitu ya. Maka di sini perlu kita aware juga gitu ya, apakah kemudian kita bisa memakai mereka sebagai pembanding. Ya, jadi semakin banyak hal di sini yang bisa kalian identifikasi, kemudian kalian temukan gitu ya pembanding yang semakin mirip faktor-faktor kesebandingannya, maka pembanding yang ditentukan itu menjadi semakin justified gitu ya, semakin pas gitu ya, semakin sesuai dengan prinsip kewajaran. Oke, tapi tentu itu nggak mudah gitu ya. Nah, kita pakai ilustrasi sederhana di sini. Contohnya adalah seperti ini. Oke, kita punya dua gambar di sini. Ini gambar dari sisi kacamata WP gitu ya. Kacamata WP dia melihat bahwa dia transaksi mereka adalah seperti ini, seperti yang ada di sebelah kiri. Kemudian kita punya comparable picture gitu ya. Menurut WP ini sebanding nih transaksi ini gitu ya. Dia punya gambar kedua yang ini. Ini adalah saya pilih nih sebagai pembanding. Nah, menurut kalian dengan apa yang kalian lihat di sini di kedua gambar ini, apakah kemudian gambar yang di sebelah kanan itu bisa dikatakan sebagai kondisi yang sebanding gitu ya, transaksi yang sebanding, atau kondisi yang comparable dengan apa yang ada di picture-nya WP?
Bisa nggak ini jadi ditetapkan jadi pembanding? Alasannya kenapa? Coba dilihat terlebih dahulu. Saya coba ini dulu ya, upload dulu ke portal. Belum di-share ya ininya, screen capture-nya. Boleh di-share? Oh, baik, Bu. Oke, coba share-nya. Oke, makasih ya Kislina ya. Boleh saya minta tolong diulang screen capture-nya karena nggak kelihatan jamnya. Sebentar. Karena saya pakai device yang beda, nggak bisa screenshot langsung diupload. Oh, ini udah kelihatan nih yang satunya ya. Terima kasih. Oke, silakan ada yang mau berpendapat. Ini sebanding nggak sih dua gambar ini? Izin Bu. Menurut saya gambar ini sebanding Bu. Kenapa alasannya? Karena kalau dilihat ini tuh keadaannya itu sama. Dimana keadaannya itu aktivitasnya secara umum itu sama Bu. Terkait bangunannya sama, terus jalannya, terkait orangnya juga sama. Maksudnya secara umum gambarannya itu sama, tapi terdapat perbedaan secara kuantifikasinya gitu lah Bu, menurut saya. Oke, ini siapa? Arya Bu. Ya, oke. Ada yang lain yang mau berpendapat? Izin, Bu. Izin berpendapat. Siapa? Kislina, Bu. Kislina, ya. Menurut saya dari gambar yang udah ada pada layar, itu menurut saya sebanding, Bu. Karena meskipun ada sedikit perbedaan kondisi, tapi kalau dilihat secara seksama itu mirip, Bu. Jadi mirip secara keseluruhan, tapi meskipun ada sedikit perbedaan yaitu pada bangunan yang hijau itu kan di sebelah kiri ada kayak jendela, sedangkan di sebelah kanannya itu nggak ada jendelanya. Itu kan sedikit ada perbedaan, tapi menurut saya tetap sebanding dan itu dapat saja dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang secara material tidak terlalu penting gitu. Terima kasih. Oke, ya. Oke, betul ya. Jadi kalau saya bilang ini sebanding ya bisa, kalian bilang ini sebanding ya benar-benar juga, tapi harus disertai alasan. Gitu ya. Kenapa bisa bilang ini sebanding? Karena misalnya secara umum ini sama gitu ya, misalnya ada, tapi ada perbedaan. Perbedaannya mana? Kalian bisa identifikasi di sini misalnya. Nah, ini akan jadi sebanding kalau ternyata kita bisa mengkuantifikasi dari perbedaan-perbedaan tadi, gitu ya. Impact-nya apa ke harga, ke laba, seberapa besar impact-nya, itu kita bisa kuantifikasi, maka ini dua gambar ini menjadi sebanding.
Tapi kalau tidak, maka ini menjadi tidak sebanding. Jadi jawabannya bisa sebanding, bisa nggak sebanding sebenarnya. Tergantung argumentasinya seperti apa. Ketika ini bisa disesuaikan, gitu ya, tadi bilang, bisa disesuaikan, bisa di-adjust, gitu ya, perbedaan tadi, maka gambar yang kanan itu bisa jadi pembanding. Kita bisa tetapkan itu sebagai pembanding. Gitu ya. Cuman mungkin yang perlu perhatikan adalah dengan semakin banyaknya perbedaan. Ini kalau mau detail sebenarnya perbedaannya agak banyak gitu ya. Ini zebra crossnya cuma marka yang di tengah nih ada yang nggak ada. Jadi sebenarnya perbedaannya agak cukup banyak. Nah, semakin banyak perbedaan tentu ada concern bahwa kita harus semakin banyak menyesuaikan. Gitu ya, itu yang perlu diperhatikan. Jadi akan lebih baik memilih pembanding yang makin mirip gitu ya, makin mirip baik itu dari sisi karakteristik maupun dari fungsi dan sebagainya. Semakin mirip itu semakin bagus. Gitu ya, derajat kesebandingannya tentu akan lebih tinggi. Gitu ya. Tapi ketika tidak menemukannya sama persis gitu ya, adjustment yang bisa dilakukan, ketika bisa dilakukan adjustment itu menjadi hal yang kemudian bisa memaintain derajat kesebandingan tadi. Kira-kira seperti itu ya. Nah, selanjutnya setelah kalian tadi sudah melakukan gitu, analisis kesebandingan, identifikasi faktor-faktornya apa gitu ya, kemudian menentukan pembandingnya siapa. Nah, setelah itu sebenarnya tahap yang kemudian perlu dilakukan adalah menentukan metodenya apa sih yang bisa dipakai untuk menentukan harga atau laba yang wajar. Nah, metode di sini ada banyak sebenarnya, ada 5 yang bisa kalian lihat. Nah, cuman kalau dulu ketika masih per 43 ya. Per 43 per yang lama dia masih menggunakan hierarki gitu ya. Jadi yang pertama harus cek dulu apakah dia bisa pakai CUP, comparable uncontrolled price. Ketika nggak bisa lanjut lagi ke metode lain sampai exhausted baru boleh pakai yang terakhir, ya, misalnya TNMM. Nah, tentu dari situ kemudian tapi diubah gitu ya, karena memang costly gitu ya dari posisi wajib pajak ketika harus menemukan pembanding, misalnya dia untuk menentukan metode, memakai satu metode itu kan kita harus pilih pembanding yang tepat untuk metode itu juga gitu ya. Nah, itu menjadi isu. Jadi compliance cost yang nggak bisa dibilang murah gitu ya untuk wajib pajak. Maka kemudian di per 32 itu diubah ketentuan tadi, bukan hierarki lagi tapi the most appropriate method gitu ya. Jadi metode mana yang paling tepat. Taunya paling tepat gimana? Karena masing-masing metode itu disebutkan di situ kelebihannya apa, kekurangannya apa. Oke, nggak ada sih kekurangannya, cuman kelebihannya. Jadi paling suitable untuk kondisinya seperti apa. Itu disebutkan gitu ya. Kemudian kita juga akan memperhatikan nantinya hasil dari analisis kesebandingan tadi seperti apa, pembanding yang kita dapatkan itu yang seperti apa. Gitu ya. Karena tingkat kesebandingan itu akan menentukan metodenya. Ya, contoh yang pertama misalnya, ketika kita menemukan gitu ya pembanding dengan tingkat kesebandingan dari sisi produk yang tinggi gitu ya, dalam artian tadi misalnya mesin printer tadi yang pertama dengan yang kedua fungsinya sama persis, oke kita bisa ambil itu, kita bisa pakai nih metode CUP ya, tentunya dengan mengidentifikasi fungsi-fungsi gitu ya. Kemudian kondisi lain, faktor-faktor kesebandingan lain juga kita identifikasi. Karena bisa jadi harga barang tadi misalnya fungsinya speknya sama, karakteristiknya sama, tapi kemudian ketika dijual oleh perusahaan yang misalnya baru penetrasi pasar tentu akan berbeda gitu ya. Itu harus kita identifikasi semuanya. Tapi ketika kita mau pakai metode CUP, kita harus memastikan bahwa si pembanding kita itu punya derajat kesebandingan dari sisi produknya itu harus tinggi. Kalau enggak kita nggak bisa pakai CUP. Karena yang kita bandingin langsung harganya, gitu ya. Jadi harga itu akan sangat sensitif terhadap yang ketika kita langsung ke harga barang itu akan sensitif banget ketika misalnya ada spek yang berbeda, gitu ya. Itu akan mempengaruhi. Maka untuk pakai metode CUP derajat kesebandingannya harus tinggi baik dari sisi produk maupun dari sisi function. Jadi memang ini cukup terbatas aplikasinya gitu ya, nggak relatif bisa diterapkan di banyak kasus gitu ya, kasus transfer pricing ya hanya mungkin tertentu.
ya, misalnya penjualan barang, yang barangnya tadi kita bisa identifikasi sama persis. Kemudian misalnya bunga pinjaman gitu ya, mungkin itu bisa kita pakai CAP, kita identifikasi karakteristiknya apa, jaminannya seperti apa, karakteristik dari pinjamannya itu harus sama persis gitu ya, itu yang kita identifikasi. Nah, yang kedua, metode yang bisa kita pakai juga adalah resale price method. Maksudnya apa resale price? Itu adalah harga jual kembali. Jadi ini masing-masing metode itu sebenarnya ada situasi yang paling pas gitu ya untuk bisa diterapkan. Contohnya untuk resale price method. Resale, jadi ini harga yang margin, gitu. Yang kita bandingkan adalah margin. Kalau ini tadi yang bandingkan harga. Ini sebenarnya 3 ini lebih ke harga sih sebenarnya gitu ya. Tapi kalau ini langsung ke harga barangnya, ini ke margin. Jadi nanti untuk menentukan harga wajarnya kita kurangi gitu ya, dari harga jual kembalinya dikurangi dengan margin wajarnya. Nah, untuk resale price ini case-nya seperti ini. Misalnya A jual kepada B. Ini pihak berafiliasi. Dia jual barang ke sini. Kemudian B itu jual kembali, tapi posisinya B ini harus sebagai reseller. Dia tidak melakukan fungsi tambahan yang signifikan gitu ya, untuk kemudian bisa menjual barangnya kembali. Dia jual kepada pihak independen misalnya. Kemudian kita pegang harga jual ke sini. Kita pegang harga karena di sini kan kita nggak tahu tuh wajar apa enggak. Yang kita mau tes adalah harga yang sini. Ketika dia jual ke C, itu harganya berapa? Ya, misalnya 1.000 gitu ya. Harga jualnya 1.000. Nah, 1.000 ini kan ini akan kita adjust, akan kita kurangi dengan marginnya. Biasanya marginnya reseller berapa sih gitu ya. Nah, untuk resale price method kita tidak harus gitu ya, tidak harus mencari reseller yang menjual barang yang sama persis, yang sebanding barangnya. Tidak. Ya, tapi yang kita jadi patokan adalah fungsi yang dijalankan oleh si reseller tadi, si perusahaan pembandingnya. Misalnya di sini transaksi independen, kemudian D jual ke E, ya. Nah, fungsi yang dijalankan si D ini dia reseller, ya, jadi dia sama, tidak melakukan aktivitas yang signifikan sebelum dia kemudian menjual kembali barang tadi. Nah, ketika sama-sama reseller, mungkin kita misalnya tentunya dengan mengidentifikasi juga faktor kesebandingan yang lainnya tadi ya. Kita tahu misalnya di sini marginnya 20%. Kayak dari sales misalnya. Nah, margin inilah yang akan kita ambil, kita pakai untuk meng-adjust. Ya. Sini 20%-nya berarti 200 sehingga harga jual kembali dikurangi margin wajar adalah sebesar 800. Ketika di sini harga wajarnya tadi di set harga jualnya di set 500, maka ini jadi harga yang tidak wajar karena berada di bawah harga wajarnya sebesar 800. Jadi harus dikoreksi. Gitu. Jadi yang kita pegang transaksi dari reseller ke independennya. Itu kalau resale price method. Nah, kalau cost plus itu kita tarik dari sisi sininya. Misal A ini misalnya manufaktur gitu ya. Dia produksi barang, bikin barang, tapi kemudian dijual lagi ke B. Biasanya yang pas untuk cost plus itu ketika A ini jual ke B, tapi A ini ya jualnya masih setengah jadi atau belum sepenuhnya gitu ya. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan A gitu ya, misalnya dia faktor-faktor produksinya beli dari pihak independen. Cost yang dikeluarkan di sini akan ditambah nantinya dengan margin gitu ya, markup yang wajar. Kalau cost biasanya istilahnya markup. Markupnya berapa? Markup wajarnya berapa sih? Gitu ya. Kalau misalnya kita ambil pembanding, misalnya pembanding perusahaan D jual ke perusahaan E, nah, tapi fungsi yang dijalankan D ini harus sama dengan yang di sini. Misalnya dia jual barang setengah jadi, kemudian barang setengah jadi ke perusahaan yang lain. Marginnya kira-kira berapa? Dia nggak terlalu sensitif terhadap karakteristik barang. Yang penting adalah fungsinya. Kemudian tentunya faktor-faktor kesebandingan. Nah, markup di sini ini akan kita tarik ini markup wajar, misalnya kita tentukan sebagai pembanding, markup wajarnya akan kita ambil di sini. Misalnya di sini 30%. Cost-nya tadinya misalnya 1.000 ya, cost-nya 1.000. Markup-nya 30% dari biayanya. Maka di sini harga wajar ketika A akan menjual ke B adalah
cost plus markup. Ya, jadi 1.000 ditambah dengan 300. Dia harusnya 1.300 harga wajar. Ya. Oke, ini makanya dikenal dengan traditional method karena yang akan disesuaikan itu langsung harga, gitu ya, harga barangnya yang disesuaikan. Nah, beda dengan transactional profit method. Kalau di transactional profit method, di sini kita bisa pakai profit split, bisa pakai TNMM, transactional net margin method. Tapi karakteristik utama yang dari dua metode ini adalah yang kita bandingkan sebenarnya adalah labanya. Yang mau kita adjust itu labanya, bukan harga. Ini harga tadi ya. Ini yang kita adjust adalah labanya. Berapa sih laba wajarnya? Ya. Jadi dari satu transaksi jadi kita misalkan nanti nentuin gitu ya. Ini perusahaan banyak melakukan transaksi afiliasi ke B. Oke. Melakukan transaksi afiliasi. Nah, kemudian transaksi afiliasi tadi akan dilihat berapa sih besarnya dia net profit margin-nya dibandingkan dengan PLI-nya. Ini namanya PLI, Profit Level Indicator. Jadi akan kita bandingkan ada persentase ya net profit margin dari transaksi afiliasi ini ke net profit margin per PLI di transaksi independen. PLI-nya bisa macam-macam, nggak hanya cost, cuma cost ya. Bisa cost, bisa sales, bisa aset, total aset, gitu ya, tergantung perusahaannya apa gitu yang akan kita tes. Gitu ya. Misalnya yang kita tes itu A ini misalnya, jadi kalau TNM biasanya salah satu, nanti kita tentukan tested partinya perusahaan yang kita tes yang mana, yang A atau yang B, biasanya yang fungsinya lebih sedikit. Nah, yang kan kita tes misalnya di sini laba wajarnya berapa sih? Nah kita identifikasi nih, ini perusahaan apa sih, melakukan fungsi apa saja. Nah nanti pembaginya ini, gitu ya, penyebutnya itu tergantung dari jenis kegiatannya si A, gitu ya. Misalnya dia manufaktur, dia akan lebih sensitif labanya terhadap cost, gitu ya. Kalau misalkan distributor mungkin akan lebih sensitif terhadap sales. Jadi kita pilih pembaginya adalah bisa cost, bisa sales, bisa aset, ya. Nah, kemudian kita cari, pas kita dapetin pembanding dengan fungsi yang sama, baru kemudian kita cari persentasenya berapa di pembanding. Baru itu yang kita tarik ke transaksi afiliasi ke perusahaan yang kita tes tadi. Jadi labanya bisa disesuaikan sama labanya. Itu untuk TNMM. Nah, beda lagi untuk profit split. Ya, profit split itu biasanya dipakai untuk transaksi yang masing-masing pihak tuh punya kontribusi intangible masing-masing. Intangible kan macam-macam ya. Bisa dia punya patent, punya merek gitu ya. Tapi bisa juga gitu ya. Intangible itu berupa list customer, itu bisa jadi intangible juga gitu ya. List customer di satu negara, customer potensial gitu. Itu jadi intangible juga. Ketika dua-duanya masing-masing melibatkan itu, gitu ya. Jadi A dan B ini sama-sama punya intangible yang efek gitu ya ke realisasi laba secara global. Maka kemudian dari profit split ini nanti akan dibandingkan, akan dibagi, gitu ya. Jadi ini akan digabungkan dulu nih laba gabungan A dan B itu berapa, kemudian nanti akan alokasikan untuk fungsi-fungsi yang sifatnya rutin, fungsi yang bisa kita temukan pembandingnya, gitu ya. Nanti sisanya itu adalah remunerasi atau laba untuk yang akan kita bagi untuk sesuai dengan kepemilikan intangible tadi. Ya, kenapa seperti itu? Karena intangible untuk menemukan pembanding, gitu ya, perusahaan. Katakanlah kita mau cari, gitu ya, pakai TNMM, mau cari perusahaan dengan intangible yang sama, itu akan susah gitu ya. Kenapa? Karena merek itu sesuatu yang susah untuk diukur kesebandingannya. Misalnya merek A dan merek B ini sebanding gitu ya. Parameternya apa sebanding gitu? Karena intangible, mereka tidak berwujud, akan lebih susah untuk memastikan itu sebanding. Jadi lebih tepat gitu ya, profit split itu biasanya untuk yang mereka masing-masing punya intangible gitu ya, masing-masing punya intangible yang kemudian berpengaruh signifikan.
Tapi kalau yang punya intangible salah satu, kita bisa pilih perusahaan yang kita tes itu yang fungsinya lebih sedikit, yang nggak pakai intangible gitu ya, sehingga menemukan pembandingnya lebih mudah. Oke, itu 2 macam metode. Jadi ketika menggunakan memilih metode, pilih metode yang paling sesuai gitu ya, paling tepat untuk kondisi yang ada di transaksi afiliasi dan tentunya dengan ketersediaan pembanding ya. Nah, tahap selanjutnya adalah sebenarnya kalau dari sisi wajib pajak ya, kemudian dia menentukan harganya itu sesuai dengan harga wajar yang dia hitung berdasarkan metode tadi gitu ya. Kalau dari sisi dari sisi otoritas pajak ya, dia bisa memastikan sebenarnya ini tadi masuk dalam range wajar atau enggak gitu ya, labanya masuk dalam range pembanding yang wajar atau tidak. Itu sampai di situ stop untuk otoritas pajak. Tapi untuk dari sisi wajib pajak, dia harus mendokumentasikan, yang punya kewajiban untuk mendokumentasikan penerapan ALP, mulai dari analisis kesebandingan, memilih pembanding, menentukan pembanding, lalu menentukan metode, sampai dengan memutuskan akhirnya harganya berapa. Itu harus dia dokumentasikan. Itu kewajibannya wajib pajak. Jadi wajib pajak membuktikan nantinya, dia membuktikan bahwa harga yang dia set itu sudah merupakan harga yang wajar. Nah, yang diwajibkan membuat, jadi ketentuan TP documentation itu ada di PMK 213. Yang wajib membuat TP doc berdasarkan PMK 213 ini ada kriterianya, ada syarat terkait dengan omset dan sebagainya. Kenapa diberikan batasan? Karena memang untuk menyelenggarakan TP doc itu juga nggak mudah. Ya, kalau kalian lihat mungkin di luaran banyak banget yang menyediakan jasa offer gitu ya, jasa pembuatan TP doc, dan itu harganya nggak bisa dibilang murah. Sehingga ada compliance cost yang cukup besar untuk membuat TP documentation. Maka kemudian ada batasan, ada threshold yang diterapkan di situ. Nah, untuk yang nggak wajib TP doc sesuai dengan PMK 213, TP doc-nya itu nanti bikin dokumen induk, dokumen lokal, dan laporan per negara. Laporan per negara itu akan menggambarkan berapa sih pajak yang dibayar di masing-masing negara gitu ya, negara di mana perusahaan dalam satu grup itu berada, sehingga bisa ketahuan ini shift-nya kemana, itu bisa coba dipetakan dari situ ya. Nah, yang tidak wajib bikin TP doc itu tetap harus menerapkan ALP, tetap harus menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha ya. Cuma bedanya dia tidak wajib membuat TP doc berdasarkan PMK 213 gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya terkait dengan penyesuaian. Nah, tadi kita ingat ya, ketika mau melakukan atau mengeksekusi kewenangan untuk menyesuaikan harga atau laba, kita harus pastikan yang pertama ada hubungan istimewa, yang kedua adalah harga atau labanya itu tidak wajar, gitu ya. Sehingga habis itu otoritas pajak bisa masuk, kewenangan bisa dilakukan, bisa dieksekusi untuk menyesuaikan transfer pricing-nya, harganya, labanya. Ya, nah kita coba pakai contoh di sini, penyesuaiannya seperti apa sih yang dilakukan. Ini dalam ini harga transfer yang di-set oleh A ketika dia jual kepada B. Katakanlah A dan B ini pihak afiliasi, perusahaan dalam hubungan istimewa, gitu ya. 1.000 ini kemudian jadi HPP-nya di sini. Singkat kata, A bayar pajak di negara residennya sebesar 80, B bayar pajak di negara residennya 65. Kita lihat di sini tarif pajaknya di A itu 40%, di B 10%, gitu ya. Oke. Nah, kemudian ternyata misalnya nih ya, setelah menerapkan ALP tadi dan otoritas pajak meyakini bahwa ini sebenarnya harganya nggak wajar nih 1.000. Harusnya 1.100. Ya, dikoreksi lah dia. Naikkan penjualannya menjadi 1.100. Ini yang dilakukan oleh otoritas pajak di negara residennya si A. Oke, akibat dari ini apa? Oke, kita lihat di sini total pajaknya jadi nambah, tadinya 80 menjadi 120. Sehingga basis pajaknya secure gitu ya, diselamatkan di sini ya. 1.100 tadi tambah 100 akan dipajaki di negara A. Nah, sementara itu gimana posisinya dari sisi lawan transaksinya? Kalau di negara lawan transaksinya ini kemudian dibiarkan begitu saja, tidak dilakukan koreksi, tetap 1.000, kan jadi nggak match ya. Di A dicatat 1.100, di B dicatat
HPP-nya bukan 1.100 tapi 1.000, masih jumlah yang awal. Akibatnya apa? Si 100 ini dipajaki di negara A, demikian juga di negara B karena bebannya atau HPP-nya itu tidak dinaikkan, sehingga dipajaki di A dan di B. Terjadilah yang namanya pajak berganda ekonomis karena atas laba yang sama sebenarnya. Itu ya. Oke, pajak berganda ekonomis sebesar 100. Nah, yang harus dilakukan seperti apa? Yang harus dilakukan adalah di negara B itu otoritas pajaknya juga harus menyesuaikan. Tadi pemeriksa koreksi yang awal, koreksi yang pertama itu disebut dengan primary adjustment. Nah, koreksi yang dilakukan oleh negara lawan transaksi akibat adanya koreksi primary gitu ya di negara negara lawan transaksinya itu disebut dengan corresponding adjustment atau compensating atau correlative adjustment atau penyesuaian lanjutan karena merupakan kelanjutan dari primary adjustment. Ya. Jadi di sini juga seharusnya dinaikkan gitu ya harga pokoknya menjadi 1.100. Sehingga ketika dinaikkan maka pajaknya akan turun nih, yang dibayar di negara B tadinya 65 menjadi 65 menjadi cuma 55. Nah, ini yang kemudian kadang suka dispute gitu ya. Mungkin di B nggak mau nih. Ini ketika B itu tidak mengoreksi, otomatis si wajib pajaknya akan teriak nih gitu ya. Ini harga di sana dikoreksi, di sini kenapa tetap dipajaki? Karena mereka kembali lagi ya bahwa mereka itu sebenarnya integrated gitu ya. Ketika satu di satu negara lawan transaksi yang kemudian dikoreksi, maka negara lainnya kemudian ada impact gitu ya dari sisi laba globalnya tentunya. Karena kembali lagi ini integrasi, walaupun sebenarnya entitas yang independen. Nah, makanya kemudian di pasal P3B, di model P3B UN maupun OECD di 9 ayat 2 itu ada ketentuan untuk melakukan corresponding adjustment ini tadi. Ya, tapi tentunya yang melakukan tentu harus dari otoritas pajak, ya, karena tentunya mereka nggak mau lah gitu ya WP-nya tiba-tiba main koreksi aja. Jadi harus make sure bahwa ini memang koreksi yang tepat. Ya, kalau nggak sepakat nanti ya bisa timbul sengketa juga gitu ya. Oke. Itu diatur di pasal 9. Sayangnya tidak semua pasal P3B itu ada pasal 9 ayat 2-nya. Mungkin ada yang enggak gitu ya. Tapi kemudian di MFA itu jadi pasal yang diadopsi. Oke. Dan yang terakhir adalah terkait dengan APA, Advanced Pricing Agreement. Ini sebenarnya lebih pas dari sisi artikel itu nanti masuknya di artikel MAP ya. Cuman karena ini terkait dengan transfer pricing, jadi spesifik terkait dengan transfer pricing. Makanya saya masukkan ke sini sehingga inline. Kalau MAP itu kan lebih luas ya, penyelesaian sengketa untuk skop yang lebih luas, nggak cuma sengketa transfer pricing, tapi juga penerapan pasal-pasal P3B yang lain. Ya. Oke. Nah, Advanced Pricing Agreement, mungkin kemarin sempat kalian dengar waktu kuliah umum ya, waktu kuliah umum sempat diilustrasikan, dijelaskan bagaimana ketentuan. Saya nggak akan bahas detail mengenai ketentuan, tapi setidaknya kalian tahu ada mekanisme pencegahan sengketa yang namanya Advanced Pricing Agreement. Tujuannya apa? Apa yang dilakukan sebenarnya dalam Advanced Pricing Agreement? Di sini adanya agreement berarti ada kesepakatan, ya. Ada kesepakatan antara siapa? Yang pertama kesepakatannya bisa sifatnya unilateral, yaitu antara DJP dengan WP-nya. Jadi WP ini kan pihak yang nantinya sebenarnya berkepentingan dalam penerapan prinsip ALP tadi ya. WP kemudian bersepakat ngadain minta DJP untuk ngeset di awal. Kira-kira seperti apa kondisinya gitu yang harus kami patuhi, asumsi-asumsi apa gitu, kriteria apa terkait dengan penerapan ALP gitu ya, penentuan harga. Kriterianya apa saja itu yang ditentukan di awal. Ya, mungkin nggak spesifik hanya terkait harganya langsung gitu ya, tapi hal-hal yang yang berpengaruh gitu ya, atau kriteria terkait dengan penentuan harga atau laba itu yang kemudian di-set di awal, parameternya apa saja, hal yang perlu diperhatikan sehingga ketika itu dipatuhi gitu ya,
kesepakatan tadi dipatuhi, maka akan meminimalisir sebenarnya sengketa. Meminimalisir ini dalam artian bukan kemudian sama sekali tidak bisa di-challenge gitu ya, apa yang kemudian di-set harganya oleh wajib pajak, labanya wajib pajak. Ketika apa yang sudah disepakati tadi ternyata berbeda kondisinya gitu ya, maka ini kemudian menjadi hal yang tidak bisa yang kemudian bisa jadi pintu masuk untuk dilakukan penyesuaian gitu ya. Jadi biasanya APA itu berlaku untuk beberapa tahun mendatang ya. Jadi yang dijaga adalah asumsi-asumsinya, itu ya, kriteria-kriterianya, faktor-faktor yang mempengaruhi perbandingannya apa saja ya. Nah, kesepakatan tadi bisa antara DJP dengan BP ini unilateral karena memang intern di satu negara saja gitu ya, dia nggak colek-colek negara lain. Nah, kalau yang namanya bilateral APA itu dilakukan antara DJP dengan otoritas pajak di negara mitra gitu. Kenapa begitu? Karena tadi ya isunya itu adalah isu cross border. Di sini ada isu misalkan DJP berkepentingan ini salesnya harus naik nih ya. Ada koreksi positif. Nah, di sini ada impact gitu ya. Ketika ini koreksi positif, dia akan teriak WP-nya kalau nggak dikoreksi di sini. Ya. Jadi harus diturunkan. Jadi labanya di sini naik, laba di sini turun gitu ya. Jadi tidak secara ekonomis tidak menimbulkan pemajakan berganda. Nah, ini yang harus disepakati. Karena tentunya butuh kelegowoan dari negara mitra. Kemudian ketika dia pada posisi pihak yang harus melakukan koreksi negatif sehingga basis pajaknya akan turun gitu ya, harus di give up gitu ya, dia give up basis pajaknya ke negara lawan transaksinya. Jadi makanya kemudian bikin kesepakatan gitu ya. Untuk parameter nanti bisa spesifiknya nanti saya tidak menjelaskan detail gitu ya. Spesifiknya nanti bisa dilihat di aturannya juga. Oke. Rasanya itu yang mau saya sampaikan. Kebetulan waktunya juga tinggal sedikit. Silakan kalau mau ada yang tanya dulu sebelum saya tutup. Ada pertanyaan dulu nggak? Belum ada, Bu. Belum ada, oke. Mungkin nanti kalau misalkan ada latihan atau soal. Ya, mohon maaf nih ya, belum sempat membahas ya. Ya nanti mungkin bisa. Semoga sih ada waktu ya, mungkin kalau pertemuan mendatang masih ada kesempatan untuk berjumpa. Itu aja sih, mungkin pesan saya itu tadi ya, kalau besok tidak ada kuliah silahkan join di webinar, nanti linknya saya share ke Kislina ya. Karena materinya, iya. Untuk webinarnya itu kami perlu registrasi atau langsung masuk izinnya, Bu? Ada nanti ada registrnya, karena butuh nanti kan untuk sertifikat juga ya biar bisa record emailnya kali ya. Nanti ada link untuk registrnya, silahkan. Kalau ada kuliah nggak besok? Setengah 2. Oh, libur ya. Ya, sambil ini ya, sambil santai bisa ngikutin webinar. Oke, apa namanya? Kebetulan topiknya nyambung gitu ya, kita bahas mengenai mungkin nggak terlalu spesifik, jadi kita coba lihat gitu, di negara lain seperti apa untuk pengadministrasian, lebih ke isu administratif sih terkait dengan transfer pricing, kemudian tin capitalization gitu yang tadi sempat saya singgung terkait dengan apa namanya tadi ya, penentuan kembali utang sebagai modal. Mungkin nanti bisa lebih jelas lagi ada studi kasusnya. Oke, karena waktunya sudah habis, saya cukupkan terlebih dahulu untuk hari ini. Tentunya masih banyak yang kalian perlu pelajari lagi gitu ya, perlu dibaca lagi gitu ya, tentunya nggak berdasarkan apa yang saya sampaikan saja gitu ya, silahkan memperdalam kembali sehingga lebih matang gitu ya, semakin banyak kalian nggak tahu itu semakin bagus sih sebenarnya, karena nggak tahu berarti kan kita harus butuh untuk cari tahu gitu ya. Keep questioning gitu, jadi sampai ketemu. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu.